Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak yaitu Ari Pandu. Kali ini Bapak akan mengulas materi Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, sebelum mengawali kegiatan, alangkah baiknya kita sebagai makhluk beragama, kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, di materi ini yaitu bab 2, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan, yaitu tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama itu tentang sejarah Sumpah Pemuda. Yang berikutnya yaitu setelah kalian mengetahui sejarah Sumpah Pemuda, kalian harus mengetahui arti Sumpah Pemuda. Oke, setelah sejarah, kemudian kalian harus mengetahui arti Sumpah Pemuda. Berikutnya dalam tujuan pembelajaran, setelah mengetahui sejarah dan arti, kalian harus mengetahui apa sih makna Sumpah Pemuda. Nah, disinilah 3 hal ini yang perlu kita perdalami dalam bab 2 kali ini. Oke, langsung saja. Sumpah Pemuda yang kalian ketahui itu secara resmi didirikan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Nah, organisasi ini merupakan awal mula kebangkitan nasional di negara Indonesia. Tentunya ada beberapa poin yang kalian perlu ketahui, di mana Sumpah Pemuda ini diawali dan diadopsi dari nilai-nilai kerajaan-kerajaan yang masa lalu sangat berjaya, seperti Kerajaan Sriwijaya. Jadi Kerajaan Sriwijaya itu merupakan kerajaan yang merupakan sebagai negara kesatuan pertama. Kenapa bisa disebut dengan negara kesatuan pertama? Karena Sriwijaya berhasil merangkul dan istilahnya menjajah daerah-daerah yang ada di negara Indonesia melalui jalur pelayaran. Nah, sehingga disebut sebagai negara kesatuan pertama. Nah, disinilah awal mula kenapa Sumpah Pemuda itu ada. Jadi diadopsi dari kerajaan kesatuan pertama, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kemudian setelah Kerajaan Sriwijaya berhasil dan runtuh, kemudian bangkitlah suatu kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Majapahit, di mana Kerajaan Majapahit dengan patihnya yang terkenal yaitu Gajah Mada, dia berhasil menggabungkan dan mempersatukan Nusantara, sehingga kerajaan Majapahit disebut dengan Kerajaan Kesatuan Kedua, di mana kerajaan Majapahit diawali dengan patihnya Gajah Mada. Dia mengucapkan sumpah yang disebut dengan Sumpah Palapa, di mana dalam sumpah itu berisi, di mana dia tidak akan memakan buah palapa sebelum dia mempersatukan Nusantara. Nah, dari kedua kerajaan ini, jadi kita bisa mengetahui bahwa Sumpah Pemuda yang merupakan kebangkitan nasional negara Indonesia itu mengadopsi nilai-nilai dari Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Oke anak-anak, setelah kalian mengetahui tadi sejarah dan awal mula berdirinya organisasi yaitu Sumpah Pemuda, kali ini Bapak akan membahas tentang dari mana dia mengadopsi nilai-nilai dari kebangkitan nasional. Nah, dilihat dari materi sebelumnya yaitu tentang kebangkitan nasional. Jadi arti kebangkitan nasional itu didirikan beberapa masa ya. Masa pertama adalah perintis, di mana perintis itu diawali dengan orang-orang cendekiawan yang mengadopsi ingin melakukan kebangkitan agar kita tidak terpuruk dari penjajah. Nah, yang kedua yaitu masa penegas. Nah, di masa penegas inilah awal mula didirikannya organisasi yaitu Sumpah Pemuda. Nah, kemudian setelah masa penegas itu selesai, baru ada masa uji coba yang berselang 10 tahun setelah Sumpah Pemuda itu didirikan. Asal kalian tahu, jadi Sumpah Pemuda itu didirikan pada tahun 1928. Kemudian pada masa uji coba 10 tahun kemudian, itu tepatnya pada tahun 1938, itu ada namanya organisasi GAPI. Jadi GAPI itu adalah sekumpulan atau gabungan partai-partai politik yang ada di negara Indonesia. Kemudian setelah GAPI muncul, kemudian 10 tahun kemudian, tepatnya sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945, disitulah adalah masa pendobrak, di mana pada masa pendobrak ini golongan muda dan golongan tua itu sengaja ingin mempersatukan satu konsep, ingin merdeka. Oke, setelah mengawali kemerdekaan pada tahun 1945 sampai sekarang itu ada namanya masa pelaksanaan. Nah, jadi pada pelaksanaan inilah diawali dengan kebangkitan nasional setelah Indonesia merdeka. Tetapi nyatanya setelah Indonesia merdeka sampai sekarang ini terjadi penurunan atau pemerosotan nilai-nilai
dalam pengimplementasian Pancasila, sehingga menyebabkan kita perlu secara tidak langsung harus mempersatukan masyarakat yang ada di negara Indonesia untuk menyamakan konsep agar Indonesia itu merdeka seutuhnya. Asal kalian tahu, walaupun Indonesia sudah merdeka, yang tepatnya pada tahun 17 Agustus tahun 1945, kita masih sampai saat ini masih belum merdeka seutuhnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita bisa dijajah oleh teknologi-teknologi dari negara lain. Tentunya kalian menggunakan handphone, alat kendaraan dan lain sebagainya. Kita tanpa alat itu, kita istilahnya galau ya. Kenapa saya bilang galau? Karena kita itu ketergantungan kepada teknologi. Nah, jadi secara tidak langsung kita tidak mencintai produk dalam negeri seperti itu. Nah, pada masa terakhir ini, masa pelaksanaan inilah saya bilang itu belum dioptimalkan secara matang seperti itu. Oke anak, jadi Bapak sudah menjelaskan dari sejarah kenapa Sumpah Pemuda itu muncul di negara Indonesia. Nah, jadi tentunya Sumpah Pemuda itu ada beberapa isi ya yang perlu kalian perdalami dan kalian perlu pahami agar kalian bisa mengimplementasikan agar negara Indonesia itu tetap bersatu selamanya. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena dulu sebelum Indonesia merdeka, pada saat kita masih dijajah oleh Belanda, yang kita kurang lebih kita dijajah 3,5 abad atau 350 tahun, kita itu masih berjuang secara separatisme. Dalam artian perjuangan kita itu bersifat kedaerahan. Saya bisa ambilkan contoh, misalnya negara Belanda menyerang daerah Jawa. Jadi yang ikut berjuang untuk melawan Belanda adalah daerah yang ada di Pulau Jawa itu saja. Kemudian Pulau Bali dan pulau-pulau lain yang ada di negara Indonesia, dia tidak ikut berjuang. Itu yang disebut dengan perjuangan yang bersifat kedaerahan atau separatisme. Nah, tetapi setelah mengusungkan nilai-nilai Sumpah Pemuda, jadi ada beberapa isi Sumpah Pemuda ya. Yang pertama intinya adalah bertanah air Indonesia, berbangsa dan berbahasa Indonesia. Oke, bertanah air, berbangsa dan berbahasa Indonesia. Jadi dengan 3 isi Sumpah Pemuda itu secara tidak langsung kita memiliki kesamaan. Jadi dalam artian walaupun kita dijajah, jadi itu merupakan tanggung jawab semua atau seluruh warga negara Indonesia untuk bersatu untuk menyerang penjajah seperti itu. Nah, makanya Sumpah Pemuda itu didirikan dengan 3 isi yang tadi Bapak jelaskan. Oke, kalau kalian sudah paham, nah sekarang Bapak ingin bertanya pada kalian tentang bagaimana sih pengimplementasian atau makna dari Sumpah Pemuda itu. Oke, yang berikutnya yaitu kita akan membahas tentang makna dari Sumpah Pemuda itu sendirinya. Jadi anak-anak sudah mengetahui tadi tentang sejarah, arti. Sekarang kita beranjak ke materi yaitu tentang makna dari Sumpah Pemuda itu sendiri. Nah, di sini yang perlu saya tegaskan adalah untuk mengoptimalkan dan melaksanakan dari isi Sumpah Pemuda yang sudah saya sampaikan, mari kita meresapi bahwa Pancasila sebagai dasar hukum tertinggi negara Indonesia itu bisa sebagai pengayom atau dalam artian alat untuk pemersatu untuk melaksanakan dari isi Sumpah Pemuda yang saya sudah jelaskan. Maka dari itu, langkah awal yang pertama yang kalian harus laksanakan adalah pertama, cintai produk dalam negeri. Kenapa seperti itu? Karena dalam salah satu isi dari Sumpah Pemuda adalah kita itu adalah berbangsa Indonesia. Dalam artian, walaupun kalian suka dengan handphone atau barang-barang elektronik yang ada di negara lain, tapi kalian harus menghargai barang yang ada di negara Indonesia. Seperti contoh, ada 2 barang yaitu produk A dan B. A itu adalah produk negara Indonesia, B adalah produk negara lain. Nah, jadi kalian harus bisa melakukan filterisasi atau penyaringan. Kapan saatnya kalian memerlukan barang dari negara lain, kapan saatnya kalian membeli produk dalam negeri. Tapi di sini saya pertekankan adalah kita harus loyalitas terhadap produk dalam negeri. Jadi kita harus mengutamakan produk dalam negeri. Nah, contoh itu secara tidak langsung kalian sudah memaknai yaitu dari isi Sumpah Pemuda yaitu isinya yang kedua. Kemudian salah satu contohnya adalah upacara bendera. Jadi dengan pelaksanaan upacara bendera yang kita laksanakan setiap hari Senin, kita sudah melakukan bela negara yang tepatnya tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 30 tentang bela negara.
Nah, jadi kalau kalian melakukan upacara bendera dengan serius, jadi kalian sudah mencintai negara Indonesia. Nah, jadi dalam posisi upacara bendera yang baik dan benar adalah kalian harus disiplin dan melakukan sikap sempurna seperti itu. Nah, itu makna yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, di sini adalah tentang bahasa Indonesia. Nah, banyak orang yang kini dengan adanya pengaruh budaya luar, jadi mereka secara tidak langsung mengindahkan bahasa-bahasa di daerah kita. Contohnya dengan adanya bahasa Korea, bahasa Jepang. Jadi anak muda zaman sekarang itu lebih suka mengeluarkan pendapatnya atau berbicara atau berkomunikasi dengan bahasa-bahasa negara asing. Walaupun tujuannya bagus, tapi kalau kita selalu membangga-banggakan bahasa luar, otomatis kita akan lupa dari bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Nah, seperti itulah. Jadi ada 3 makna untuk melaksanakan. Yang pertama, cintai produk dalam negeri. Mari kita melaksanakan upacara bendera yang dengan sikap sempurna dan serius dan disiplin. Yang ketiga adalah kita harus sadar diri untuk ketahanan nasional seperti itu. Oke, jadi sudah 3 pembahasan yang sudah saya sampaikan secara detail. Yang pertama adalah tentang sejarah Sumpah Pemuda, yang kedua adalah tentang arti Sumpah Pemuda, yang ketiga tadi adalah makna Sumpah Pemuda. Jadi secara tidak langsung kalian sudah bisa menyimpulkan tentang Sumpah Pemuda itu sendiri. Kapan dilaksanakan, kapan harus ditegakkan seperti itu. Saya harap Sumpah Pemuda yang didirikan pada tahun 1928 sampai saat ini kalian sudah bisa mengoptimalkan masing-masing dari isi dari Sumpah Pemuda itu sendiri. Saya harapkan kalian terus berdasarkan Pancasila dalam pelaksanaan kehidupan kalian sehari-hari. Oke, itu saja dari Bapak. Jika ada pertanyaan nanti bisa kalian tanyakan dan didiskusikan di grup WA. Oke, sekian, dan sebelum kita akhiri, kita sebagai makhluk beragama, kita akan mengakhiri doa sebelum pembelajaran ini selesai. Oke, kalian ambil sikap sempurna, kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Thank you.